illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hajaral mu'minina min Makkahil mukarramah ila Madinatil munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala Rasul la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita mensyukuri anugerah nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat badan Allah kasih, Allah berikan kepada kita tanpa pilih kasih siapapun diberikan. Mereka yang hari ini beriman tetap diberikan nikmat oleh Allah. Mereka yang tidak beriman pun tetap diberikan nikmat oleh Allah. Tetapi bagi kita yang hadir di masjid ini adalah sekumpulan orang-orang yang mendapatkan Rahman dan Rahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Untuk itu mengajak khatib, untuk diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian, mari sama-sama di hari Jumat yang barakah ini kita ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari bersama-sama kita jaga takwa kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita wafat kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepadanya. Untuk anak istri kita yang kita cintai, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga anak-anak kita, istri kita yang kita cintai dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus kita ajak untuk tetap berada pada ihdinas siratal mustaqim. Salawat dan salam terhatur kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khatamun nabiyyin wal mursalin. Beliau adalah penutup dari sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Saudaraku sekalian, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 langkah strategis yang dilakukan oleh nabi kita dalam peristiwa hijrah beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini menjadi awal perjalanan baru bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau turun dari untanya, kemudian memerintahkan, setelah turun dari untanya, mendiamkan sang unta tersebut berjalan. Sampailah di sebuah tempat pekarangan, sebuah tempat yang cukup luas. Unta itu diam. Kemudian inilah langkah strategis pertama yang dilakukan Rasulullah. Apa kata beliau? Di tempat ini kita bangun masjid. Langkah strategis pertama beliau. Kemudian langkah strategis yang kedua yang dilakukan oleh beliau setelah memerintahkan sahabatnya untuk binaul masjid, membangun masjid, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk binaul ukhuwah, membangun semangat persaudaraan. Yang ketiga, beliau memerintahkan melakukan dustur. Apa itu dustur? Dustur adalah perjanjian demi perjanjian, kesepakatan demi kesepakatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang diwakilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan penduduk yang ada di sana di Madinah Al-Munawwarah. Karena masyarakat Madinah adalah masyarakat, di sana ada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan mereka hidup berdampingan selama 10 tahun, nikmat berada dalam lindungan masyarakat Islam.
Nah, saudaraku sekalian, tadi saya katakan bahwa abad atau awal baru perjuangan umat Islam adalah ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengumpulkan sahabat-sahabat beliau yang pernah ikut dalam peristiwa perang Badar, perang Uhud, ketika beliau menjadi khalifah, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku ingin sekali umat Islam mempunyai tanggal yang baik, tanggal yang baru dan milik umat Islam. Karena selama ini kalau ada momen peristiwa-peristiwa, pasti kita memanfaatkan tanggal-tanggal di luar Islam. Sehingga muncullah beberapa usulan dari para sahabat. Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita awali tahun baru Islam itu dari miladiyah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang lain juga memberikan usul, ya Rasul, wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita awali tahun baru Islam itu dari Bi'satur Rasul, awal kebangkitan umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, awal kebangkitan umat Islam adalah awal-awal as-sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, mengalami berbagai macam penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan usul, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita awali awal tahun baru Islam itu dari berangkatnya kaum muslimin dari Mekah menuju ke Madinah. Rasul juga berangkat hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu menjadi tahun baru Islam kita. Dari kesekian usul yang disampaikan oleh para sahabat Badar, sahabat yang pernah ikut dalam peristiwa perang Uhud, diambil usul yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang menarik adalah kenapa tidak diambil miladiyah atau bi'satur Rasul. Pakar sejarah mengatakan kalau seandainya saja Umar bin Khattab mengambil dua pendapat yang tadi, bi'satur Rasul, awal kebangkitan umat Islam, khawatir nanti generasi umat Islam yang akan datang ketika membuka sejarah umat Islam diawali di bi'sah. Bi'sah adalah awal kesengsaraan yang dialami oleh kaum muslimin. Seorang Bilal bin Rabah ditindih badannya oleh batu, dan itu terjadi pada awal-awal kebangkitan umat Islam. Tidak ada semangat heroik saat itu, Pak. Yang ada adalah kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin. Kata pakar sejarah Islam, kalau diambil dari kisah sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW, khawatir nanti akan terlalu dipuji, diangkat terlalu tinggi seorang yang bernama Muhammad. Khawatir nanti sampai kepada tingkatan Muhammad dianggapnya sebagai anak Tuhan karena setiap hari diulang tahunkan, sebagaimana telah dilakukan oleh umat-umat selain Islam yang telah menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Maka usul pertama yang diambil, Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrah, karena dalam hijrah itu banyak sekali sesuatu yang sangat indah. Ada quwwatul ukhuwah, quwwatul ittihadiyah, quwwatul tadhiyah. Ada kekuatan cinta, kekuatan perjuangan, kekuatan iman yang semuanya ada di dalam peristiwa hijrah itu. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima usul yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, saudaraku sekalian, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin saya angkat di sini adalah mari semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat kita jadikan sebagai semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau Rasul katakan dalam Futuh Mekah, beliau katakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Setelah pembebasan Mekah ini, Futuh ini Mekah, la hijrah, tidak ada lagi hijrah, tetapi yang ada adalah jihad, tetap sungguh-sungguh. Jihadun wa niyatun. Berjihad kita,
bersungguh-sungguh kita, niat kita untuk tetap berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah bersama dengan para al-anbiya wal mursalin, para syuhada, orang-orang soleh, an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah di jalan yang benar, menegakkan kebenaran, meninggikan nilai-nilai kebenaran. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita masuk di bulan Muharram ini, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, melakukan perubahan, dan perubahan itu dari diri kita. Karena Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau merubah kalian sampai kalian mau merubah. Dalam konteks kaum muslimin saat ini, mari perubahan ada pada diri kita dengan takwa kita kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kata kuncinya takwa, Pak. Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. 3 hal yang akan diberikan oleh Allah. Anda bertakwa, tanamkan takwa sekuat mungkin dalam diri kita, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dengan takwa. Dalam konteks nanti 2024 yang akan datang, ketika kita memilih seorang pemimpin, pilih pemimpin dengan modal takwa. Betul, Pak. Dengan takwa, insya Allah kita tidak salah milih. Kita pilih pemimpin yang rajin ke masjid, rajin memberikan sesuatu kebaikan, yang merakyat, mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi agama dan negara ini. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak salah dalam memilih pemimpin. Barakallahu li